Kepadamu ya Tuhan, kami melayangkan pandangan kami. Ya, Engkau yang bersemayam di dalam surga. Seperti seorang hamba yang memandang tuannya. Demikianlah kami memandang-Mu. Ya Tuhan, Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kepadamu kami meletakkan diri kami. Mari kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus memberi penjelasan mengapa orang Israel tidak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian, pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila kita seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membutuhkan Kristus agar kita dapat melihat kebaikan Allah. Allah bekerja dan segala janjinya yang indah bagi kita. Oleh sebab itu, seperti nasihat Paulus, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Buka
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita, dan kita akan berdoa doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Bapa sungguh baik. Bapa selalu menyertai kami sampai saat ini. Akan tetapi, kami sering meragukan kasih setia-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Banyak hal yang kami lakukan melalui sikap, tutur kata, dan tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami. Ampunilah kami ya Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih. Bapa, pada saat ini pula kami akan panjatkan doa syafaat. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Biarlah melalui kuasa Tuhan, virus COVID-19 segera musnah dari bumi ini. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, biarlah Bapa jamah dan sembuhkan, supaya kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda paling depan dalam penanganan kasus wabah COVID-19 ini. Kami mohon Bapa lindungi untuk selalu sehat, selamat, dan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia. Berilah bangsa ini damai sejahtera-Mu. Biarlah para pemimpin bangsa ini dari daerah sampai ke pusat, Bapa beri kebijaksanaan dan hikmat sehingga mereka dapat bekerja dan bertanggung jawab dengan baik dan benar. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan Majelis Jemaat GKI Gombong, Bapak Pendeta Setio Pranowo dan keluarga, para komisi, pengurus bidang, Yayasan Pendidikan Kresna Ewata, direktur, para guru, KB dan SD, karyawan dan staf GKI Gombong, dan sekolah Kresna Ewata. Kami mohon Bapak berkati dan Bapak mampukan setiap pelayanannya sehingga berkenan bagi-Mu. Ya Bapa, kami juga bersyukur kepadamu untuk jemaat yang bertambah usia pada hari ini. Kiranya Bapa akan jawab segala kerinduannya melalui doa mereka, supaya selalu bersukacita dan bertambah damai sejahteranya. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami memberikan waktu untuk jemaat berdoa dalam pergumulannya. Terima kasih Bapa. Bapalah yang akan menjawab segala pergumulan kami dengan jawaban yang baik, sesuai dengan jalan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, berilah hikmat dan Roh Kudus kepada Bapak Pendeta Setio Pranowo yang akan menyampaikannya. Siapkan hati kami ya Bapa, supaya firman itu dapat menjadi terang dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan. Kali ini dari Markus pasal 6, ayat 1 sampai 6a. Mari kita bersama membacanya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memperhatikannya, menerima dalam hati, dan nanti melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama merenungkan firman yang kita dengar. Judulnya, Mari Hayati Kehadirannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering mendengar nasihat supaya kita tidak menilai isi sebuah buku hanya dengan melihat sampulnya. Atau dalam bahasa Inggris, don't judge the book by its cover. Maksudnya, supaya kita jangan menghakimi orang. Sebab bisa jadi penghakiman kita yang berdasarkan penampilan orang saja, kita akan keliru. Ternyata orang itu adalah orang yang hebat, orang yang baik, orang yang begitu bernilai. Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat ini juga perlu diterapkan di dalam hal kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia ini, di antara orang-orang yang sederhana, di tengah masyarakat yang kelihatannya rendah, remeh, sepele, tidak mentereng, tidak keren, dan semacamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Tuhan Yesus yang sebetulnya dikagumi karena pengajarannya dan juga mujizat-mujizat yang dilakukannya, namun pada akhirnya ditolak oleh karena orang-orang itu, yaitu masyarakat Nazaret di mana Tuhan Yesus tumbuh di dalam masa kecilnya. Mereka mengenal siapa Yesus, mereka tahu siapa saudara-saudara lakinya, mereka tahu siapa saudara perempuan Yesus. Dan bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka mengungkapkan bahwa Yesus ini adalah anak Maria. Mereka tidak mengatakan Yesus ini anak Yusuf. Maksudnya apa? Tersembunyi dari sikap ini adalah sikap sinis, ada penghinaan terhadap Yesus, ada sikap meremehkan dia. Bahwa Yesus ini keturunan dari seorang yang tidak jelas. Siapa nenek moyangnya tidak jelas. Oleh sebab itu Yesus ini pribadi yang tidak penting. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan sikap mereka yang menghakimi seperti itu, maka pada saat yang sama mereka mengabaikan segala karya, baik pengajaran Yesus maupun mujizat-mujizatnya. Akibatnya mereka tidak mengalami mujizat Yesus, berkat-berkat dari Yesus lebih lanjut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita? Barangkali kita sebagai orang yang selama ini mengaku percaya, sudah lama percaya, sudah lama rajin beribadah di gereja, mungkin kita merasa kita sangat mengenal Yesus. Ya, mungkin saja benar, tetapi benarkah demikian? Betul-betulkah kita mengakui siapa Yesus yang sesungguhnya? Maksudnya, tentu bukan saja ungkapan-ungkapan kata-kata mulut saja. Bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Maksudnya bukan sekedar kata-kata itu. Tetapi siapa dia sesungguhnya dan bagaimana dia sesungguhnya di dalam kehidupan ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, benar, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Benar. Dan kalau begitu, benar pula bahwa Dia senantiasa hadir dan Dia terus berkarya di dalam kehidupan kita. Memang kita tidak dapat melihatnya, mata kita tidak mampu melihatnya. Tetapi bukankah Dia berjanji bahwa Dia senantiasa hadir? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita manusia, Dia senantiasa hadir, Dia senantiasa menolong kita. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan kasih-Nya, Dia menunjukkan kemuliaan-Nya, dan Roh Kudus yang dijanjikannya sungguh-sungguh bekerja di dalam diri kita. Ia hadir di antara kita, Ia mengajar kita, Ia menuntun kita, Ia memampukan kita, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus dulu, 2000-an tahun yang lalu, hadir dan melakukan karyanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguhkah demikian? Inilah pertanyaan kita. Tetapi memang benar, Tuhan Yesus Kristus terus berkarya di dalam segala seluk-beluk, segala macam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini sebetulnya menantang kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir dan berkarya di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sih bersyukur karena dalam hati kita mengaku bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita boleh yakin bahwa Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kita. Namun demikian, ada sikap yang perlu kita cermati, yakni ketika tanpa sadar kita pun memiliki sikap menghakimi seperti orang-orang Nazaret saat itu. Kita menghakimi pribadi-pribadi, kita menghakimi komunitas-komunitas tertentu dengan menganggap bahwa mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya orang rendah, orang biasa. Menurut penampilannya, menurut latar belakangnya, menurut masa lalunya. Sehingga ketika Tuhan Yesus nyatanya bekerja di dalam diri mereka, atau melalui orang-orang itu, atau melalui komunitas itu, maka dengan sikap kita yang telah menghakimi pribadi-pribadi atau komunitas itu, kita kehilangan kesempatan untuk mengakui kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri mereka. Sehingga kita pun akan meremehkan mereka, kita menganggap mereka tidak bisa melakukan apa-apa, dan dengan kata lain kita akan menganggap bahwa Tuhan Yesus pun tidak bekerja di dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya tidak demikian. Bukankah Tuhan Yesus sudah terkenal di Yudea, di Yerusalem? Tetapi Tuhan Yesus mau datang kembali ke kampung halamannya. Dia mau melayani Nazaret yang dianggap daerah terbelakang, daerah yang rendah, agak terhina menurut ukuran masyarakat waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus sengaja datang ke sana. Tuhan Yesus mau mengasihi mereka. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa dari mereka hadir kuasa, hadir kemuliaan, hadir karya-karya yang indah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini firman Tuhan pun memanggil kita untuk kita menghargai orang-orang, menghargai komunitas-komunitas dimanapun mereka ada. Mengapa? Karena sesungguhnya Yesus yang hadir, Yesus yang berkuasa, Yesus yang berjanji akan terus mengasihi manusia. Yesus hadir dan berkarya di dalam diri mereka, di dalam komunitas-komunitas itu. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat pekerjaannya, mari kita melihat karyanya, bukan penampilannya, bukan dari mana asalnya, bukan di tempat mana, di mana, bukan itu. Tetapi mari kita lihat pekerjaannya, mari kita akui kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus yang hadir di dalam diri mereka. Biarlah dengan demikian kita makin dapat mengalami pekerjaan Kristus,
makin besar di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menanggapi firman Tuhan hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan terus hadir dalam hidup kami. Tuhan terus berkarya di tengah dunia ini. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan. Tuhan menyatakan keajaiban dan mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan bekerja di antara orang-orang yang dianggap oleh dunia ini sebagai orang-orang atau komunitas yang sederhana. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang rendah menurut ukuran dunia. Oh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Ya Tuhan, jika selama ini kami seringkali menilai orang, menilai komunitas hanya dari penampilan atau tempat tinggalnya, lalu kami merendahkannya dengan cara-cara dunia, sehingga kami kehilangan kesempatan untuk melihat, mengakui kehadiran-Mu, mengakui hadir-Mu, mengakui pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku dan mohon pengampunan. Tuhan Yesus, tolonglah supaya mulai hari ini kami lebih mengutamakan pekerjaan, karya-karya-Mu, yaitu yang Engkau kerjakan melalui pribadi-pribadi dan komunitas-komunitas dimanapun mereka ada. Biarlah dengan demikian kami mengakui hadir-Mu, biarlah dengan demikian kami memuliakan-Mu, biarlah dengan demikian kami akan dapat menikmati karya-karya-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami serahkan diri. Ya Tuhan, berkatilah pribadi-pribadi, berkatilah komunitas-komunitas dimanapun, untuk mereka terus berkarya menjadi alat bagi pekerjaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang didasari dari firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bawa persembahan kita pada hari ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami setiap hari. Dengan segala kerendahan hati, kami mempersembahkan kepadamu. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya berguna bagi kesejahteraan jemaat-Mu. Berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah dengan mengakui kehadiran Tuhan Yesus, maka pekerjaan Tuhan Yesus akan makin nyata, makin limpah kita alami di dalam kehidupan kita. Kini saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya.